Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan mengkomparasikan dua buah raket dari brand yang berbeda guys ya. Di sebelah tangan kiri saya ada Victor Thruster K220H generasi kedua. Ini raket yang sedang viral guys ya. Raket under 1 juta sudah menggunakan teknologi free core guys ya. Secara performa ini juga bagus ya. Menurut saya ini enak digunakan ya. Ada dua pilihan 4U dan 3U-nya guys ya. Kalau 4U-nya itu feel-nya lebih all round, sementara kalau yang 3U-nya itu lebih kerasa powernya guys ya. Nah, kita akan bandingkan atau kita komparasikan dengan Li-Ning turbocharging Z-Boost guys ya. Ini harganya under 1 juta ya. 600-700 ribuan ya, sedikit lebih miring harganya daripada yang Thruster K 220H generasi kedua, yang ini harganya 800 ribuan guys ya. Nah, untuk yang turbocharging Z-Boost sendiri ini juga termasuk salah satu raket viral juga ya. Cuma viralnya itu beberapa tahun yang lalu guys ya. Sempat viral guys ya. Keluarnya bareng dengan 3D Caliber X ya. Cuma kalau saya perhatikan memang untuk yang turbocharging Z ini dia lebih ramai guys ya. Jadi raket paling viral di Li-Ning ya guys, under 1 juta ya. Nah, kita akan bandingkan kedua raket ini, karena kedua raket ini kalau kita perhatikan dari segi tipikalnya tuh dia ada kemiripan ya, sama-sama raket tipe power ya. Dan berhubung ini kemarin ada yang menanyakan guys ya, antara kedua raket ini bagaimana komparasinya. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya, untuk performanya ya guys ya. Tapi untuk desainnya atau speknya itu tidak akan saya sampaikan secara detail, karena raket ini juga udah saya review masing-masing raketnya. Nanti bisa kalian cek aja video review spek dan detail, dan juga review pemakaiannya untuk masing-masing raket. Nanti kalian cek aja di kolom deskripsi, saya sertakan di situ ya. Video kali ini lebih membandingkan kedua raket ini dari segi performanya aja guys ya. Sebelum lanjut, kita lihat untuk spek dari masing-masing raket ini, terutama berat kosongan, BP kosongan, kemudian starter setting bagaimana berat dan BP-nya seperti ini. Setelah itu nanti kita bahas detail performanya guys. Oke, check this out. Oke guys, jadi langsung aja kita mulai membahas detail performa dari raket ini guys ya. Kedua raket ini sama-sama memiliki tipikal raket power ya, dengan stiffness-nya itu kurang lebih ada kemiripan ya. Thruster K 220H generasi kedua yang saya rasakan ini raketnya terasa flex ya guys ya, terasa flex. Kemudian yang turbocharging Z-Boost ini juga yang saya rasakan juga terasa flex ya. Dan ini apa ya, bisa dikatakan magic ya, karena ketika dipakai dan ketika kita melakukan pukulan itu, kalau yang turbocharging Z-Boost itu seperti ada efek pecutan guys ya, terutama di bagian sini ke atas. Itu kalau yang saya rasakan ya. Mungkin teman-teman juga ada yang bisa merasakan seperti itu ya. Nah, sama-sama flex, kemudian sama-sama tipikal bermain power. Cuma untuk powerful mana antara kedua raket ini, kalau yang saya rasakan lebih powerful yang turbocharging Z-Boost-nya. Kalau kita perhatikan dari speknya, terutama dari balance point-nya, memang yang turbocharging Z-Boost ini terasa lebih heavy guys ya. Jadi generate power-nya lebih kerasa ya. Untuk swingnya juga sebenarnya ini termasuk bagus, karena dia mengusung frame shape dengan model atau tipe trapezoidal ya. Jadi memang dia tidak boxy atau tidak kelihatan aerobox ya. Jadi memang dia punya bentuk yang trapezoidal, sehingga punya belan angin yang bagus ya. Berbeda dengan Thruster K 220H generasi kedua, memang ini raket tipe power. Jadi dari frame shape-nya memang lebih kelihatan aerobox ya. Boxnya tuh lebih kelihatan. Cuma kalau yang saya rasakan ya setelah saya pakai-pakai, memang yang Thruster K 220H generasi kedua ini dari segi swingnya lebih enak ya. Kembali lagi kalau kita perhatikan dari BP-nya, nah yang Thruster K 220H generasi kedua ini memang dia lebih rendah BP-nya daripada yang turbocharging Z-Boost. Sehingga untuk feel swing, meskipun ini frame shape-nya itu dia tidak se-aerodinamis yang turbocharging Z-Boost,
Tapi karena memiliki BP yang lebih rendah, kemudian beratnya juga nggak terlalu tinggi, jadi ini swingnya enak ya guys ya. Nah seperti itu. Untuk kontrol dan placing bagaimana guys? Kalau yang saya rasakan kedua raket ini ya, kalau tipikal raket flex memang tidak senyaman atau tidak seakurat ya dengan raket yang punya stiffness lebih kaku ya. Tapi tenang aja, kalian bisa mengakali di pilihan senarnya yang bisa kalian pilih medium feeling atau hard feeling ya. Tapi tenang aja, kalau kalian sudah terbiasa, raket ini untuk kontrol dan placing juga tetap enak guys ya. Kedua raket ini kalau dari segi kontrol menurut saya sama-sama baik ya guys ya. Cuma memang raket dengan BP atau berat yang lebih kecil itu lebih mudah dikontrol ya, lebih mudah di handlingnya, sehingga dia untuk kontrolnya terasa lebih enak menurut saya ya. Jadi dalam hal ini untuk yang Thruster K 220H generasi kedua ini terasa lebih enak ya. Tapi kalau kalian memang kecenderungannya itu lebih bermain power, tentu untuk kombinasi power, swing dan juga kontrolnya turbocharging jet boost ini dia lebih enak ya. Jadi ini lebih bisa dimaksimalkan atau lebih cocok untuk pemain yang secara jam terbang itu udah lumayan ya, dan tekniknya udah bagus ya. Sementara kalau yang Thruster K220H generasi kedua ini lebih pas buat pemula atau yang hobis ya, jam terbangnya masih belum banyak, itu juga bisa. Ataupun yang kalian sudah intermediate yang menginginkan feel lebih all-round ya, tapi powernya juga masih ada. Nah ini lebih pas yang Thruster K220H generasi kedua ini. Kalau dipakai ini nggak begitu bikin capek ya guys ya. Rata-rata kalau yang saya perhatikan feel-nya itu kebanyakan all-round ya, masih ada all-round-nya. Kalau yang turbocharging jet boost ini ada yang dapatnya berat, ada juga yang dapatnya lebih ringan ya, seperti itu. Dan dari segi soliditasnya lebih solid yang turbocharging jet boost ya. Yang ini memang karena faktor free core, jadi dia redaman getarannya itu bagus banget ya. Jadi nggak begitu terasa apa ya guys ya, ketika terjadi impact antara kok dengan raket itu feel impact-nya tuh berbeda dengan raket dengan model handle grip kayu guys. Jadi itu yang bisa mempengaruhi soliditasnya, tapi bukan berarti bukan berarti tidak bagus ya, tapi ya itu tadi efek free core itu tadi guys ya. Stabilitasnya oke, soliditasnya juga menurut saya kedua raket ini sama-sama bagus ya guys ya. Jadi bagus mana kembali lagi ke kalian cenderung permainannya seperti apa ya guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian video kita kali ini mengkomparasikan dua buah raket dari brand yang berbeda dengan harga yang berbeda tapi nggak terlalu jauh ya, dan ada beberapa kemiripan ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Jika kalian masih ada yang mau bertanya, silahkan aja langsung tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.